Suruh naik, coba apa penyebabnya biar tidak lagi buat konten-konten clickbait yang merugikan orang. Ya kan akhirnya berantem. Ya. Coba Kores, bertanggung jawab lo. Enggak ada. Kabur. Kores, bobok. Nah, coba tahu alasannya apa. Tunggu dulu kan katanya mau di ini. Tunggu. Ya, biar tahu alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, mari kita saling. Salah gua. Nggak usah ngomong dengan nggak usah ngomong dengan Julius. Dia itu binatang yang bisa jual daging saudaranya sendiri. Udah kak. Sabar. Gak usah turun banyak. Itu binatang. Udah kak. Binatang. Kakak sabar. Jangan bicara dengan binatang, turun. Iya kakak sabar. Tunggu dulu biar nggak yaudah. Kalau kakak nggak mau, ya udah kita nggak jadi selesaikan. Nggak usah. Binatang yang bisa jual saudaranya sendiri deh. Udah kakak sabar. Gimana sih kakak? Julius itu binatang nggak ya? Dia tumbuhan dia itu Julius. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Beberapa hari ini saya banyak di DM, banyak di WA, banyak juga dipertanyakan oleh beberapa penonton, oleh beberapa teman-teman mengenai video saya kemarin yang mengatakan bahwa Uniriva jadi mirip seperti Edis, teman-teman. Banyak sekali yang menyayangkan dan mengatakan, kenapa dijadikan konten? Kenapa ini dibahas di media sosial? Kok jadi mirip sama umat sebelah gitu kan? Dibahas. Malah yang ada jadi perpecahan dan sebagainya. Di sini saya kembali harus menjelaskan teman-teman ya. Konten tersebut saya buat lantaran banyak sekali yang bertanya, banyak sekali juga yang ngefitnah. Jatuhnya ngefitnah, teman-teman. Ngefitnah kepada saya, dan saya rasa perlu untuk saya jawab. Itulah kenapa saya buat satu konten tersebut. Setelah konten tersebut tayang, makin menjadi-jadi, makin kemana-mana, makin heboh dan sebagainya. Itu suatu hal yang sudah saya prediksi. Bahkan jujur teman-teman, saya sudah membuat satu konten untuk mengcounter seandainya fitnahan kepada saya semakin besar, semakin menjadi-jadi. Ini biar teman-teman tahu ya kronologinya. Jadi apa yang saya lakukan hanyalah mereaksi. Bahkan saya sampaikan kepada teman-teman dekat bahwa lihat loh, ini udah berapa kali saya dibahas, berapa kali saya difitnah dan sebagainya. Oke, kalian suruh saya diam. Satu hari, besok lagi gitu. Cuman yang membedakan, ini dibahasnya di TikTok. Yang notabene, saya nggak tahu ada yang ngerekam, ada yang live-kan atau tidak. Tapi mungkin ada yang live-kan, tapi dengan judul yang lain, yang videonya mungkin sampai 3 jam, 4 jam. Sehingga penonton fokusnya bukan ke hal tersebut, kecuali yang nonton secara live.
kecuali yang pas nonton di adegan itu. Banyak yang, oh ini kan nyebutin saya gitu kan. Jadi banyak yang DM ke saya juga. Mengambil penggalan-penggalan videonya dan WA kepada saya mempertanyakan bagaimana reaksi saya. Saya mengikuti apa keinginan dari teman-teman yang mengatakan, ya udah jangan dibahas. Jangan dibalas kan gitu. Jangan lagi dibalas, Bang. Udahlah, ngalah saja dan sebagainya. Oke. Di sini saya katakan saya akan coba untuk tidak membalas teman-teman. Untuk tidak membalas segala makian, fitnahan kepada saya, walaupun jujur, sebagai manusia pedis teman-teman. Apalagi jujur ya, saya merasa orang ini sudah saya bantu. Di saat dulu, pernah saya difitnah, pernah saya dikecewakan, terus orang ini datang kembali, nangis, menceritakan kondisinya, bla bla. Saya bantu lagi. Padahal di saat itu saya punya pilihan untuk tidak membantu, karena sudah dikecewakan. Tapi saya pikir, teman, saya pikir, ya kita pernah dekat, pernah seperjuangan. Apalagi ya teman-teman, kita kenal sudah cukup lama dan entah kenapa memang ada inilah, ada rasa yang lebih dekat kalau dengan teman-teman yang dari letting awal lah kita bilang. Yang awal-awal sekali itu entah kenapa tuh karena dulu mungkin ya, dulu itu karena jumlah orangnya sedikit, jadi benar-benar tuh terasa banget kedekatannya. Sehingga walaupun sudah jarang komunikasi, jarang sekali komunikasi, terus banyak teman-teman baru, dengan yang lama ini tetap ada rasa kita tuh sangat dekat. Ya, ada rasa seperti itu teman-teman. Sehingga ya kita bantu, tapi ya sudahlah. Ya sudah. Teman-teman bilang saya nggak usah balas, ya sudah, nggak apa-apa. Saya nggak akan balas, saya akan tampilkan saja. Ya apa yang dikata-katain saya, contohnya gitu kan. Bagaimana mereka ngata-ngatain saya, mereka ngomong, ya sudah, saya tampilkan aja. Ya, saya rasa teman-teman lebih senang seperti itu kan. Orang-orang lebih senang, udah jangan kamu balas, biarkan dia ngomong. Ya udah, dia ngomong, saya nggak boleh balas, saya tampilkan. Nirpa sama Jadi Bang Juma Julius berantem, itu Res. ketika Waduh, dia membuat ini Kanda Yonat. judul tentang Uni, Pin, ya ini Ya. adalah cara Julius untuk membunuh karakter Uni nih. Ternyata Uni Riva seperti Edis. Kenapa Julius pengen membunuh karakter Uni? Coba, kenapa? Coba. Ya tanya Ayo, dia lah, kita kok Uni kritisi. yang tahu. Tanya dia lah. Sekarang Uni tanya. Ini Coba, menurut Res, saya bukan benar teman nggak nih? Tanya dekatnya. dia lah. Kok Coba bawa tanya Julius lah, ke Uni sini. nggak tahu. Sekarang Bawa Uni Julius kita ke sini, blokir. Res. Gimana Enggak, mau Coba. tahu? Gimana Enggak, mau udah tahu deh, sekarang? Kelvin. Julius naik. Coba Apa? tanya ini. Uni tanya sama Kelvin nih. Ternyata Uni Riva seperti Edi sudah tidak boleh dikritisi. Menurut Kelvin ini gimana? Ya artinya kan ada penyebabnya. Kenapa begitu? Penyebabnya Misalnya contoh apa, paling Res? gampang Penyebabnya apa? Riva itu tidak pernah nyerang Julius di depan umum, apa nggak pernah, bahkan kalau telepon Lah kita sama gue nggak pernah bahas maksudnya gini, Julius. karena memang yang bikin sakit hati itu hanya yang di depan umum, yang dibikin sakit hati itu. Ya ini udah, sekarang Ya, gini, kenapa Pin. dia Ini kemungkinan. kenapa dia Saya mau mengungkapkannya si di depan Julius umum? gini. Enggak, gini aja deh. Kalau Ya, Kelvin karena memang merasa temen Julius, supaya gini setimpal aja. rasa sakitnya, Enggak, kan bisa kesana. Gini aja, supaya lebih enak. Kok gua jadi Kelvin Julius? suruh si Julius masuk ke sini. Aku mau selesaikan di depan publik, biar sekalian aja dikontenin dia. Dia kan suka tuh main konten. Oke. Dia kan seneng mau tuh. di depan publik. Coba, Oke, Julius, tunggu bentar ya, coba. Iya. Coba Julius suruh naik, coba apa penyebabnya biar tidak lagi buat konten-konten clickbait yang merugikan orang. Ya kan akhirnya berantem. Ya. Coba Kores, bertanggung jawab lo. Enggak ada. Kabur. Enggak ada. Kores, bobok. Nah, coba tahu alasannya apa. Tunggu dulu, kan katanya mau di ini. Tunggu. Ya, biar tahu alasannya. Kalau sudah tahu alasannya, mari kita saling. Salah gua. Nggak usah ngomong dengan Julius. Dia itu binatang yang bisa jual daging saudaranya sendiri. Udah kak. Sabar. Gak usah Sabar. banyak. Om. Itu binatang. Udah kak. Udah. Binatang. Kakak Dek, sabar. jangan Siva. bicara dengan binatang, turun. Iya kakak sabar. Tunggu dulu biar nggak, ya udah kalau kakak nggak mau, biar udah kita nggak jadi selesaikan. Gak usah. Aku pengen- nggak, Binatang yang bisa justru jual saudaranya sendiri, deh. Udah kakak sabar. Gimana sih kakak? Julius dikasih itu tahu, binatang sabar. nggak? Jadi tumbuhan dia itu Julius itu.
Jadi semingguan tuh anak. Wortel dia. Kalau nggak wortel lobak dia putih soalnya. Papa naikin aja Julius. Saya pengen tahu apa yang membuat dia sampai membuat clickbait begini. Nggak tahu. Coba dicek di bawah ada nggak di bawah? Ya lu lah. Julius itu lagi ngintip Kanda Yona. Coba dijawab. Ya udah naikin aja Uni. Siapa namanya? Aku nggak tahu. Mau Pakai tanya nama yang mana namanya. yang punya? Apa? Jeffrens. Coba. Ada Coba, akunnya di friend, nggak ada di Jeffrey, sini. ada Dokter Akal. Dia lagi Ya, record. nggak ada. tadi. Nggak ada. Enggak, dia lagi Jadi biar record, lagi record. Iya, Ya, ini akan ngapain jadi di record, konten. udah naik aja, Gini loh kita Nandar, selesaikan. Nandar, Naik ingat juga, Nandar. terus. Ini akan Jul, jadi Jul, Jul. konten. Ini akan dikontenkan sama dia. Gue tahu. Semua sebenarnya Nandar, apa yang kita bicarakan di sini udah direcord sama Julius. Itu akan dikontenkan dia gitu loh. Makanya gue tanya, kalau dia punya problem itu problem apa? Karena gini, Iya, kalau makanya aku juga seandainya pengen tahu. gini ya, ini loh. Lagi record dia, lagi record. Si Golian nih sama aja nih. Jadi itu di sampingnya Julius ya. Kalau dia lagi report lu suruh ngomong. Ya udah guna gini Nandar. Bener juga kata Bang Si Messi ya. Golian ini gimana? Mereka aja tertawa loh. Dengar ya. Orang yang mengaku saudara gua, mereka ketawa loh dengan masalah ini loh. Mereka pikir tuh nggak penting. Karena bagi mereka gua nggak penting, Nandar. Nggak usah dibahas sekarang ternyata. Lalu lihat. Bagi si Goldian dan juga Julius ini nggak penting untuk dibahas karena yang penting itu adalah YouTube mereka jalan. Ngerti nggak? YouTube mereka jalan. Udahlah. Berarti ini yang terpenting buat saudara kita Julius, bahwa yang penting itu adalah YouTube-nya jalan. Nggak peduli si gua mau dikata-katain kayak nggak peduli, mau judul gua dibikinin apa nggak peduli mereka, ya sudahlah. Berarti benar juga kata Bang Messi tadi, nggak usah ngobrol sama Julius. Udah sekarang gini aja. Nandar, risiko kita tampil di ruang publik itu dibuat konten sama siapapun. Kita menyayangkan bahwa yang bikin konten ini adalah orang Islam sendiri, yang notabene-nya adalah mu'alaf. Yang paling menyedihkan lagi, dia pernah jadi teman gua gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin inilah Rasulullah sendiri pernah bilang kan, di kalangan sahabat itu juga ada kalangan orang munafik. Ya gue seneng lah sekarang akhirnya gue udah tidak lagi kontak dengan Julius karena ternyata untung gue tahu sekarang. Coba kalau seandainya gue tahu dari kemarin-kemarin, mungkin gue udah banyak mungkin. Oke. Ini Julius sudah nginfo, dia nggak standby HP dia. Jadi kalau mau publik di roomnya Kores atau di room siapalah yang netral, gitu katanya. Emang di sini mau mau berdebat katanya gitu. Gimana? Enggak, kok ruang netral? Emang di sini nggak netral? Enggak, sekarang gini deh. Enggak, gue bingung dari tadi Kelvin ini. Pin, ini seolah-olah ya. Seolah-olah nih gue butuh banget gitu loh untuk yang jelas-jelas nama gue yang dibuat. Gue nggak ada urusan. Julius itu bukan laki gue, bukan abang gue, bukan tim manajemen gue, cuman temen doang. Tiba-tiba dia pakai muka Uni di YouTube dia, dan dia juga punya YouTube atas nama Uni. Dan Uni menunjukkan ketidaksukaan Uni karena hak Uni sebagai perempuan muslimah. Taruhlah kita nggak temen nih Pin, sebagai perempuan muslimah aja Uni cuma minta tolong karena Kelvin berteman sama dia. Tolong bilang sama dia, kalaupun mau pakai nama Uni nggak masalah. Waktu Uni debat sesuai dengan konteks Uni debat. Tapi kenapa masalah pribadi, urusan yang bukan urusan dia jadikan sebagai konten, dan bahkan dia buat Uni seolah-olah Uni ini berseberangan dengan APII gitu loh. Itu yang Uni tidak bisa terima. Kenapa? Gara-gara konten Julius itulah banyak netizen yang menganggap APII dengan Mesia itu lawan. Sebenarnya itu problemnya. Ya, jadi sekarang mau Julius klarifikasi atau tidak, Uni udah nggak peduli lagi sekarang. Kenapa? Julius itu bukan siapa-siapa Uni, tetapi karena Kelvin ada mengaku tadi temannya Julius. Kelvin udah ngaku temannya Julius. Uni cuma minta tolong sampaikan kepada Julius sebagai temannya Kelvin. Tolong minta mohon dengan sangat, Uni tidak ikhlas wajah Uni dijadikan thumbnail untuk diolok-olok, dijadikan apa yang dia mau, dia framing itu Uni nggak ikhlas. Tapi kalau Julius masih tetap membuat itu dan Kelvin tidak bisa memberi nasihat kepada dia, ya sudah, Uni berjumpa dengan dia di Yaumil Hisab saja. Mari kita jalani hidup kita masing-masing. Dia mau bikin Uni seperti apapun, insya Allah Uni biarkan. Tapi ingat, Uni akan tuntut ini di pengadilan Allah di Yaumil Hisab karena Uni tidak ikhlas. Kenapa? Mama Uni tidak terima dengan apa yang dilakukan Julius. Kenapa Mama Uni sangat marah? Karena Mama Uni tahu kalau Julius itu teman Uni, ya. Jadi Mama Uni kaget, kenapa teman kamu sendiri bisa membuat framing seperti ini sama kamu? Salah kamu apa sama dia? Jadi
karena ini teman, makanya ini lebih masalah. Kalau kita Iya, dipukul sama orang lain kita nggak masalah, tapi kalau dipukul sama teman sendiri ini sangat masalah. Oke, sekarang Kelvin, Uni tidak perlu nggak perlu ditabayunin lagi, nggak perlu kita hajak Julius ke sini, nggak usah dibahas lagi, Pin. Sekarang gini aja. Demi Allah, demi Allah yang pemilik alam semesta ini, Uni tidak ikhlas demi Allah atas fitnah atau framingan atau clickbait Julius di YouTube dia terkait nama Uni. Apalagi kalau kata-kata itu tidak benar. Kalau Julius menikmati uang dari situ, biarkan dia nikmati, tapi ingat akan ada hari pembalasan di mana Uni berhak untuk minta kepada Allah supaya Uni dan Julius diadili nanti. Kalau Uni salah, Uni nggak dapat berbuat apa-apa. Julius salah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di antara kami hanya Allah yang akan menjadi hakim. Silahkan nikmati semua konten tentang Uni. Julius silahkan lakukan itu. Silahkan itu urusan dia. Uni sudah tidak peduli lagi. Uni tetap jalan dengan Nandar. Uni tetap jalan dengan program Mesia. Kami tidak menyinggung APII. Kami tidak bawa APII. Kalau kalian misal menurut kalian kami merugikan salah satu nama di antara kalian, mohon dengan sangat sampaikan kepada pengurus. Kami demi Allah tidak akan bawa-bawa nama kalian. Itu aja ya. Jadi nggak usah panjang kali lebar lagi. Hanya akan melihat kita ini seolah-olah kita nih apa ya, saling baku hantam. Jadi kita malu juga. Ya, karena judul itu, gara-gara judul itu akhirnya Bang Juma sama Uniripa seolah-olah berantem. Bahkan Bang Juma nunjukkan videonya Julius. Jadi gara-gara video itu orang jadi salah paham. Jadi ini akhirnya bukan hanya masalahnya itu bukan hanya Uniripa sama Koh Julius, tetapi jadi orang lain dengan Uniripa. Coba Kores lihat kontennya Julius, lihat komen-komennya, itu banyak banget yang hujat Uniripa dan mereka Muslim loh. Gara-gara clickbait, gara-gara judul, akhirnya membuat orang membenci orang lain. Coba aja lihat komen-komenan mereka. Iya, gua udah nonton. Maksudnya gini, unik dengan kesimpulan seperti itu mungkin kata-kata terasa indah. Tapi kalau misalnya Julius mengiyakan dan memuluskan apa yang Unik minta, Unik harus komit loh, jangan bahas lagi, serius loh. Oh, sorry, yang Uni bilang adalah, bentar, yang Uni bilang adalah yang dia lakukan itu kalau perbuatannya itu Uni tidak pernah ikhlas. Tapi karena kita tidak perlu lagi bicara banyak karena nggak ada gunanya. Dari tadi kita bicara nggak ada gunanya. Jadi tidak perlu lagi kita bicara. Julius akan menjadi orang yang kalian akan melihat mungkin tiap hari akan membuat konten tentang aku. Tapi aku tidak pernah ikhlas. Jadi aku nggak pernah ikhlas. Wallahi demi Allah aku tidak pernah ikhlas sepeser pun uang yang dimakan Julius dari AdSense yang dia menjual nama aku tidak akan pernah ikhlas sampai kapanpun. Sekarang gini posisinya, itu kan mukanya muka Unik, ceritanya cerita tentang Unik. Julius boleh nggak bikin konten yang mendiskreditkan Unik? Boleh nggak? Pin, perasaan Uni, Pin, pertanyaan ini aneh ya, Pin ya. Kelvin menanyakan ini seolah-olah memang mereka kalian tuh punya niat begitu ya. Nanti Unik dapat poinnya. Jawab dulu, boleh atau enggak? Tidak ada yang mengizinkan orang Islam berbuat zolim kepada saudaranya. Bagaimana mungkin Uni izinkan orang berbuat zolim, Pin? Bertele-tele, Unik membolehkan atau enggak? Ya nggak izin, aku nggak ikhlas. Nama aku dipakai Julius saja aku udah nggak ikhlas. Nggak. Berarti nggak boleh? Aku nggak izin dan nggak ikhlas, Pin. Oke, berarti Jul, perhatikan Jul, kalau lu mendengar atau merekod atau apapun itu, Unik Riva tidak mengizinkan, membolehkan lu membuat konten tentang dirinya. Nah, ini udah keluar nih. Jadi seandainya lu tetap lanjut begitu, artinya lu menzolimi kalau kayak gitu. Gitu, Bre. Ditangkap ya. Udah, itu kesimpulan dari Kores yang di Pertuan Agung, Maestro Tabayun. Beres sudah. Apalagi sekarang? Nggak boleh ya Reza. Karena ada hadisnya di dalam hadis yang sahih. Sibabul muslim pusukun wa qitaluhu kufrun. Ya. Mencaci maki, bukan nggak jelas. Afwan Kanda. Bukan nggak jelas nggak gimana? Lagi Ikhwan, ini maksudnya kalau misalnya gua tanya boleh nggak boleh, kalau ikhlas kan artinya dalam pribadi sendiri. Kalau nggak boleh artinya lu masa orang ngejelekin misalnya lain jangan begitu gitu loh. Nah, masa orang ngejelekin orang lain dibolehkin. Ini Goldian mana ini Goldian? Gua tadi nelpon Julius, Goldian kok hilang? Ya udah gini aja, Pin. Gini aja udah sudah cukup. Uni udah bilang sudah cukup. Uniripa sama Julius sudah cukup. Goldian nggak ada urusannya. Teman-teman kita lanjut ke ini aja, kita lanjut ke materi aja. Jadi
Insya Allah saya akan tetap berjalan bersama Nandar dan saya akan tetap berjalan dengan orang-orang yang mensupport saya. Kalau orang tidak mensupport kita tidak. Imam Syafi'i mengatakan begini teman-teman, suatu kezoliman terhadap diri kita salah satunya adalah membiarkan kita berdiri diam di hadapan orang yang tidak menghargai kita. Memang kita tidak butuh penghargaan, tapi ketika orang yang bahkan ternyata kita ada manfaat buat hidupnya, tetapi di satu sisi ternyata kita di framing, kita difitnah, kita tidak perlu dekat, kita tidak, bahkan kalau perlu circle kita harus kita jauhkan. Maka saya sudah mengambil keputusan, saya akan berjalan dengan Mesia, berjalan dengan program saya, dengan pribadi saya. Suka lanjut, kalian silakan tonton saya. Kalau teman-teman tidak suka dengan kepribadian saya, teman-teman tidak pernah dipaksa untuk menonton saya dan Nandar. Kami tetap berjalan kami berusaha jalan seperti apa yang dikatakan Al-Quran dan hadis. Secara pribadi, saya tidak menerima, tidak mengikhlaskan, tidak mengizinkan orang-orang mencaplok nama, mencaplok wajah, mencaplok cerita yang dia tidak tahu. Dan dia tidak bertanya sama sekali. Bahkan gara-gara yang dia lakukan itu menjadi perpecahan di kalangan kita. Maka biarkanlah dia yang Allah menjadi hakim di antara dia dan saya. Saya tidak mau lagi membahas. Nandar, kemarin kita pernah janji tidak mau bahas hari mu'alaf kan Nandar. Tadi closingnya Ahli Tabayun nangkep gak sih Unik closingnya Ahli Tabayun? Udah itu closing Kelvin, gak ada urusan dengan Uni, Pin. Uni bukan orang yang bisa diintervensi siapapun. Uni punya hak juga bicara. Bukan Urusan diintervensi, kan gua bilang ke Julius nggak boleh gitu loh. Kan gua Ya bilang udah. Julius nggak bolehin. Ya udah. Uni bilang sip. Uni punya hak hidup sendiri. Uni punya hak jalan hidup sendiri. Selagi Uni tidak merugikan orang lain, Uni tidak akan gunakan nama siapapun. Uni hanya akan berada di Mesia, membesarkan program Mesia, membesarkan dakwah Uni saja, dan Uni akan belajar terus mengevaluasi pribadi Uni yang harus diperbaiki. Uni tidak mau membahas lagi hal-hal kecil yang menghalangi dakwah ini, ya, karena Uni lihat dipikir bisa dibicarakan, ternyata tidak bisa kita bicarakan. Ya sudahlah. Nandar, mulai detik ini Nandar, ini terhitung dari jam sekarang ini, detik ini juga kita close bicara ini Nandar. Lu dan gua nggak usah bahas ini lagi. Kita naikkan Oten, kita diskusi, kita bahas tentang apa yang kita penting untuk bahaskan sebelum- gitu ya. Aku izin meluruskan dikit tuh nih. Tadi kan Dayonat notis aku. Bentar Bang Kores. Kan Dayonat, yang pertama aku nggak lagi sama Julius. Tapi video yang kuputarin itu dari Daman. Ini loh, aku lagi di kantor. Biar nggak terjadi fitnah. Maaf. Dari Daman ya. Ini dari Daman, aku lagi di kantor, nggak lagi sama Julius. Jadi nggak bisa nyuruh Julius, tapi Julius sudah ku suruh masuk untuk tabayun. Yang kedua tadi yang dinotis Video apa Uni. itu? Apa? Video apa? Video Ya apa? tadi Julius nge-record Uni lagi ngomongin Julius. Nah yang kedua, aku nggak main YouTube dan nggak punya penghasilan dari YouTube. Itu nih Kandayonat. Siap. Nah, sip, sekarang udah. gua terakhir ya, bahas ini ya. Gua ke netizen. Ini perhatikan nih Wan ya, gua tuh paling benci orang lagi berantem, orang lagi mengutarakan kezoliman yang dia rasakan gitu kan. Kalian ngomong di bawah, sudah. Lo itu bukan yang tertindas gitu loh, Bre. Jadi kalian itu either mendukung atau tidak kontra, jangan sudah. Kalau sudah lu meremehkan perasaan orang lain gitu loh, Bre. Bener. Ya. Bener itu. Itu loh. Sudah. Lu Jangan nggak tahu orang sudah-sudah dijolim gitu. itu asik. Orang lagi gua kezolimi lu sudah gitu. Apa bedanya kalian sama Iya. Tritung? Bener gue setuju sama Kores. Kadang yang penonton ini udah, lu nggak tahu rasanya dijolimi. Gua dipitnah C6, dipitnah dapat duit 100 juta dari Oten. Itu, waduh, jolimnya banget itu. Ayo, kapan nih? Jam berapa? Detik berapa kita Kores, Uni, Nandar mulai nggak bicarakan ini? Ayo, detik di sekarang ini. Ya sudah selesai. Ya, Kan gua mah di sini. ini ya 10 detik lagi kita beres. Jadi Ikhwan perhatiin kalau orang ada yang terzolimi, klarifikasi kalian dengarkan, kalian iyakan atau tidak, jangan sudah kalian nggak peduli, mending kalian cabut aja cari room lain gitu. Iya. Ya, sip, thank you. Sudah. Bahas yang lain sudah. Udah. Tahu sakitnya Sekarang kita dijolimi. bahas tema terbaru nih, tema-tema yang akan kita bahas untuk diskusi. Pertama, Sebelum kita lanjut nonton teman-teman ya, pastikan kalian siapkan cemilan dan minuman terbaik teman-teman untuk menemani keseruan kalian menonton para polikardus serta kesaksian para mualaf. Dan
Minuman terbaik tentu saja selain menyegarkan juga harus menyehatkan teman-teman ya. Jadi jangan cari minuman yang cuma segar tapi tidak menyehatkan. Karena di luar sana banyak minuman yang segar, enak diminum, tapi tidak baik untuk tubuh. So, apa minuman yang bagus untuk tubuh kita dan juga rasanya enak? Tentu saja Maudi Madu teman-teman ya. Madu asli dari Mualafah MC teman-teman. Dan satu botol ini hanya 40.000 dan kita punya banyak varian teman-teman ya. Madu hitam baduy untuk vitalitas, madu teos yang ada rasa asam-asamnya, dan madu hutan baduy yang berasal dari hutan baduy, dan madu akasia, bagus untuk tenggorokan. Bagi teman-teman yang ingin beli, silakan cek di link deskripsi, sudah ada link Tokopedia maupun Shopee, dan bagi teman-teman yang tidak bisa membeli lewat online tersebut, bisa melalui nomor WA yang tertera di bawah ya. Silakan langsung cek keranjang kita. Teman-teman sudah dengar ya, ini cuman sebagian dan masih banyak lagi, dan hampir setiap waktu live kalau ada yang bertanya tentang saya selalu dibahas, dan saya nggak tahu apakah akan selesai ataukah besok-besok masih ada lagi dan sebagainya. Sekali lagi, saya ikuti kata kalian, jangan dibalas, oke? Tetapi saya boleh dong menjawab apa yang dituduhkan kepada saya, ya, yang dituduhkan saja gitu, yang difitnahkan ataupun ya yang menurut saya harus kita jawab. Yang pertama dikatakan, oh kalau dia yang penting YouTube-nya jalan, yang penting konten, oke? Yang penting konten teman-teman. Saya agak bingung, apakah yang namanya konten itu hanya di YouTube atau di TikTok itu juga konten? Ini saya agak bingung. Dan setahu saya, inilah resiko kita muncul di ruang publik, di media sosial, di mana orang akan mereaksi kita, akan menanggapi kita, dan ya kita akan direaksi teman-teman. Itu resiko muncul di medsos. Terlepas kamu bilang, oh saya nggak terima, saya dibahas gitu. Contoh misalnya, saya dibahas sama Pak Bom-Bom, Rudi Iskariot, atau siapapun lah. Bisa nggak saya bilang sama mereka, oh saya nggak mau dong dibahas gitu kan? Bisa nggak? Nggak bisa teman-teman. Termasuk juga dibahas oleh teman muslim. Dan sekali lagi ya, kalau kita bicara gini teman-teman, ya nanti di yaumil hisab pembalasan. Kalau memang kita siap, ya dan kita maunya itu, ya udah, menurut saya benar, kamu salah. Kita tunggu di yaumil hisab. Ya sudah. Nggak perlu disampaikan ke publik. Karena kalau yang namanya disampaikan di publik, artinya kan ada keinginan kita itu untuk dibela dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi ibaratnya gini, kita kalau ngomong, ya udah saya ikhlas nih, ya. Kamu tipu saya ikhlas gitu. Tapi ungkit lagi, ya nggak apa-apa lah saya ditipu sama dia. Saya terima kok. Ya namanya juga saya yang bodoh. Kok bisa ditipu sama dia, tapi saya ikhlas gitu. Ada orang-orang yang ngomongnya gitu kan. Dia mengatakan dia ikhlas, tapi dibahas terus teman-teman. Dibahas terus. Jadi kalau saya bilang, kalau mau pembalasan di yaumil hisab, ya sudah nggak masalah. Saya juga senang gitu. Saya juga senang. Nggak ada masalah gitu teman-teman. Betul nggak? Karena penghakiman paling adil itu ya sama Allah teman-teman, bukan dunia kok. Ya, kita nggak bisa bilang, oh saya nggak terima, ya saya nggak ikhlas, nama saya dibahas gitu kan? Loh, nggak ikhlas nama dibahas, tapi nama orang boleh dibahas gitu. Saya agak bingung gitu kan? Loh, saya nggak terima dia bahas nama saya, tapi nama saya boleh dibahas. Nama saya berkali-kali dibahas boleh gitu. Apakah saya ikhlas? Ya nggak juga kan? Oh tapi kan saya nggak tayangkan di YouTube. Halo? Itulah saya bilang, harus tahu dulu yang namanya medsos, itu apakah hanya sekedar YouTube, atau lu di TikTok bukannya medsos itu. Dan itu juga ditayangkan oleh channel-channel lain. Oh itu tapi kan orang lain gitu. Enak aja ngomongnya gitu kan. Betul nggak? Nanti dia, atau orang-orang akan alasan, loh tapi kan saya cuma live di TikTok, saya nggak buat di YouTube. Ya, jangan dibandingkan dong.
Berapa banyak yang nge-live kan teman-teman? Terus alasan, oh itu kan bukan saya gitu. Konsekuensinya apa? Itulah saya bilang, kalau kita lakukan sesuatu, mulailah dari fair. Lakukan semua itu harus fair. Sehingga apa? Ya, kalau memang katakan A, ya A gitu. Oke? Terus, saya dibilang binatang. Wih, ngeri ya teman-teman ya. Dikatakan binatang. Kalau saya sih dikatain binatang, ya wes gitu. Penggugur dosa. Coba katakan di depan saya juga nggak akan balas. Mau berkali-kali kamu katakan saya binatang pun nggak akan merubah saya jadi binatang. Betul nggak? Mau berkali-kali katain saya binatang pun nggak akan merubah saya jadi binatang kok. Terus saya dikatakan mengadu domba. Oke? Saya udah bilang, yang nge-live kan banyak. Pernyataan Bang Zuma itu bukan hanya di tempat saya, di channelnya Bang Zuma, di channelnya siapapun, menara-menara siar, itu semua ada kok. Ada teman-teman. Apalagi, mohon maaf ya, di satu sisi, ya saya diapi gitu. Jadi pernyataan Bang Zuma itu pernyataan api, pernyataan sikap. Jadi aneh sekali kalau saya doang yang dikomplain. Tapi ya sudahlah. Karena mungkin imbas dari saya yang paling gede. Efek yang paling gede itu dari saya. Sehingga marahlah. Ya sudah. Dan saya dikatakan nggak boleh balas. Dan jujur ya, saya katakan sekali lagi teman-teman, saya tuh udah siapin, kalau dibilang bom atom. Saya siapin bom atom sebenarnya. Cuman saya dinasehati oleh beberapa teman, dan alhamdulillah ya, Allah masih berikan hati yang saya sanggup. Ya, walaupun di tengah kepahitan, saya masih sanggup untuk menerima nasihat dari teman-teman. Dikatakan, istri lu lagi hamil. Udahlah, ngalah. Ngalah gitu kan. Dan saya pikir, ya sudah, mungkin ini ujian saya gitu kan. Setiap orang kan ada ujiannya. Di saat kehamilan istri, biasanya tuh ada aja gitu, cobaan-cobaan. Dan saya, dalam sholat saya katakan kepada Allah ya, tadi barusan maghrib, saya katakan, udah saya nggak akan nayangkan video ini. Padahal saya udah siapin. Tanya sama Kores, dari kemarin saya udah bilang saya udah siapin. Saya udah mau tayangkan hari ini. Tapi ya sudah, enggak. Ya, tadi saya ngobrol juga dengan beberapa teman. Saya pikir ya udah, saya nggak akan balas, tapi saya cuma menjawab yang dituduhkan dan difitnahkan saja. Kan begitu. Kita tuh kadang-kadang gampang emosi sambil nunjuk-nunjuk orang. Tapi setelah itu kita pikir ya udah selesai gitu. Padahal kita nggak mikir itu dampaknya seperti apa, perasaan orang seperti apa. Dan mungkin inilah bodohnya saya gitu. Bodohnya saya bagaimana orang yang sudah nyakiti besok begitu kayak anggap nggak ada apa-apa, anggap kayak teman lagi biasa gitu. Saya tuh gampang sekali nerima. Gampang sekali nerima. Mungkin udah saatnya gitu kan. Harus ada jarak dan gap-gap gitu. Oke? Dan di sini saya cuman mau bilang gini. Buat Uniriva, kalau memang nggak mau dibahas lagi ya sudah. Kita nggak akan bahas, tolong jangan dibahas juga. Sesimpel itu kok. Anda bilang nggak akan bahas. Ya, tapi saya nggak tahu apakah akan bertahan atau enggak. Anda nggak akan bahas saya, lu nggak bilang saya juga nggak akan bilang lu. Udah sesimpel itu. Anggap nggak kenal juga nggak apa-apa gitu. Dan yang sudah terjadi, ya sudah kita tunggu di yaumil hisab. Oke? Sesimpel itu kok. Tapi saya cuma minta renungkan kembali. Dan semoga ya, di saat mungkin tidur, atau di saat sholat, atau di saat apapun lah. Coba pikirkan kembali di saat Anda susah. Ya, di saat Anda susah. Di saat pasanganmu, ya, atau nggak tahu lah ya posisinya apa, itu pun tidak menolong Anda. Ya, tidak bisa menolong Anda dan sebagainya. Siapa orang yang kamu minta tolong? Di saat kamu butuh biaya, ya, di saat butuh biaya, siapa yang kamu minta tolong? Di saat orang lain nyerang kamu, baik di depan maupun di belakang, terutama yang di belakang, siapa yang membela kamu? Di belakang teman-teman ya, kalau di depan kita banyak yang muncul jadi pembela kita. Tapi siapa yang membela kamu dengan tulus di belakang dan kamu tahu hal itu? Itu aja. Di saat kasusmu,
membuat dirimu goyang, stres. Siapa yang memberikan masukan? Siapa yang menyemangati kamu? Dan kepada siapa kamu serahkan rahasia-rahasia? Kemungkinan-kemungkinan terburuk, apa-apa aja tindakannya. Siapa yang kamu wasiatkan? Terlepas ya, dibilang, oh itu kan dulu dan sebagainya, dulu saya tertipu, bla 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 bla. Ya terserah. Orang tulus sama kita bisa rasakan teman-teman. Dan saya rasa setiap dari kita Allah berikan hati untuk bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak. Apalagi kalau orang tersebut sudah interaksi sama kita dalam waktu yang cukup lama. Kecuali cuman bentar ya, kita nggak bisa rasakan ketulusan dia, bisa jadi dia nipu dan sebagainya. Dan ya, saya nggak akan balas seperti yang teman-teman udah bilang. Dan saya cuman menggunakan hak saya untuk menjawab, ya sekali lagi menjawab. Kalian mau bilang apa ya terserah kalian teman-teman. Dan saya juga nggak bisa mendikte orang mau nilai seperti apa teman-teman. Ya, Sayyidina Ali udah bilang. Sayyidina Ali katakan apa? Kita nggak bisa ngatur orang yang memang nggak suka sama kita. Nggak bisa kita cegah teman-teman. Orang yang suka sama kita tetap akan percaya sama kita. Tapi orang yang suka sama kita tetap nggak akan suka. Mau gimana gitu. Jadi sekali lagi, netizen pun kita nggak bisa ngontrol gitu kan. Entah ini benaran muslim, entah ini oten yang lagi nyamar atau apapun lah. Dan setiap orang kan berhak punya pandangan masing-masing. Contoh, Kores mau menilai saya gimana? Goldian mau nilai saya gimana? Bisa nggak saya cegah? Nggak bisa. Yang penting jangan lukai saya, jangan nyuri barang saya, atau nyenggol saya gitu. Selama cuman ngata-ngatain dalam pandangan dia ya, sekali lagi ya. Bukan menyebarkan fitnah atau berita bohong. Kalau cuman dia bilang, kalau saya ya nggak cocok sama dia. Karena menurut saya dia egois, menurut saya dia jahat dan sebagainya. Itu kan menurut dia. Bisa nggak kita larang? Nggak bisa teman-teman. Misalnya di kacamata Goldian saya jahat gitu. Boleh nggak saya komplain? Coba saya tanya. Nggak bisa teman-teman. Itu pandangan orang. Ya, itu pandangan orang. Terserah orang mau gimana gitu. Selama tidak merugikan saya, artinya fisik ya teman-teman ya. Secara fisik ataupun mengambil barang saya gitu. Merugikan saya secara materi, artinya barang saya dicuri gitu kan. Ya nggak masalah gitu. Jadi saya berharap ya kedepannya jangan ada lagi gitu. Dan ya mungkin jadi pelajaran bagi saya. Saya udah ngomong juga ke beberapa teman-teman ya, jadi pelajaran aja bagi kita semua. Dan besok-besok mungkin kalau ada yang pernah bersinggungan sama kita, tiba-tiba macam teman dekat kembali, ya kita minta di-clearkan dulu lah yang kemarin-kemarin gitu. Di-clearkan dulu, karena mungkin ada teman-teman yang masih salah paham dan sebagainya, supaya jelas, supaya ya jangan, istilahnya jangan seakan-akan udah, karena udah lewat, dilupakan gitu. Banyak orang kan gitu, main melupakan masalah saja. Padahal ya masalah itu belum selesai gitu. Dan nggak selesai selama nggak diselesaikan gitu. Jadi jangan berpikir waktu itu akan menghilangkan masalah. Enggak. Waktu nggak menghilangkan masalah. Cuman waktu memudarkan rasa itu aja. Rasanya aja yang udah nggak ada. Dan ya bagi lagi teman-teman, semoga nggak ada lagi fitnah-fitnah yang ditujukan. Dan saya juga mungkin berpikir, udahlah mending aktif di TikTok saja ya teman-teman. Dan rencananya mulai malam ini kita akan fokus buka live debat di TikTok gitu kan. Supaya nggak dibilang nyari konten. Lebih keren sebenarnya. Debat di TikTok lebih enak. Ada sawerannya gitu. Daripada ngereaksi oten, nyari berita oten, capek-capek nyari berita, malah dimaki lagi. Sama seperti yang dibilang Aki Bamtri sama Al Ayubi ya. Kita di belakang layar seperti ini malah ya mohon maaf, kesannya nggak dihargai dan sedih kadang-kadang. Memang harus tampil yang terdepan dianggap lebih mantap. Oke, mungkin itu aja. Mohon doanya aja teman-teman ya. Dan kita akan gunakan channel
Himpunan Mualaf Cerdas untuk live-nya. Nah, ini bagi teman-teman yang mau nonton, jadi mungkin kita akan ya siang malam ya. Usahakan bisa konsisten, apalagi sekarang saya juga kurangi keluar-keluar. Lantaran istri juga lagi hamil ya, jadi saya nggak akan keluar-keluar banyak. Mending saya live TikTok saja teman-teman ya. Bagi yang mau nonton di YouTube bisa dari Himpunan Mualaf Cerdas. Kalau yang mau nonton dari TikTok ya langsung di Detektif Jadid HMC ataupun DJ Friends. Ataupun nanti akun-akun baru ya kalau kena pelanggaran ataupun kena tanggukan. Kita akan live di sini. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Jadi jangan dibilang, wah kamu balas ya. Saya nggak balas teman-teman. Saya cuma menjawab. Ya kalau masalah orang mau fitnah saya apalagi, kalian bilang diam saja. Oke, kita diam teman-teman ya. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan jangan lupa supaya tambah seru nonton-nonton diskusi lintas imannya, dibeli mau di madunya. Ya karena kita jualan madu teman-teman. Bukan jualan huru-hara, bukan jualan congor, ya kita jualan madu teman-teman, dan kedepannya kita akan jualan barang lain juga. Makasih buat teman-teman yang selama ini udah support. Alhamdulillah mau di madu selalu masuk 10 besar madu terlaku di Shopee ya. Alhamdulillah. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.